Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Wipraswara Jiwamuni LLBMH selaku narasumber yang senantiasa kami tunggu-tunggu mawidoh hasanahnya. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sugiharjo MPD selaku Kepala SMP Negeri 9 Yogyakarta. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta para staf tata usaha dan karyawan SMP Negeri 9 Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu PPL dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Mengawali kegiatan yang insya Allah penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter generasi muda yang religius di halaman SMP Negeri 9 Yogyakarta tercinta. Salawat masalam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Mengawali kegiatan dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan sholawat, kemudian sambutan kepala sekolah, lalu doa sanah, penutup, dan pembagian konsumsi. Memasuki acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pagi ini dengan membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab tersebut, acara pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan berkah. Amin, Allahumma amin. Menempati acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudari Syakwila Askadina Arianta, dipersilahkan. Syakwila itu bukannya apa ya?
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan kalam Allah tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara ketiga, sholat, yang pada kesempatan kali ini akan disenandungkan oleh Gaitsa Aishwarya Salim Alhai dan Kansa Ganesh Kinantan. Kepada Gaitsa Aishwarya Salim Alhai dan Kansa Ganesh Kinantan dipersilakan.
Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan senandung sholawat dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menempati acara yang keempat, yakni sambutan. Dalam hal ini, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 9 Yogyakarta. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Haji Sugiharjo MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kami banggakan, yang kami sayangi semuanya, wabil khusus pada Ustadz Wipragoro dari Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu, Bapak, guru dan karyawan serta adik-adik mahasiswa PPG dan PK. Yang saya banggakan, kami sayangi anak-anakku semuanya, kelas 7, 8, dan 9. Tentu saja yang pertama, marilah kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas semua nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya. Terbukti pagi ini anak-anak semuanya bisa duduk bersama dalam rangka kita akan mengadakan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW. Tentu saja yang berikutnya kami ucapkan sugeng rawuh, selamat datang pada Ustadz Prasworo dari Kota Yogyakarta yang telah rawuh memenuhi undangan sekolah SMP Negeri 9 Yogyakarta. Tidak lupa salam dan sholawat selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keteladanan tentang akhlakul karimah kepada kita semuanya, yang insya Allah kita semuanya bisa mencontoh, meneladani apa yang beliau teladkan pada kita semuanya, pada umat manusia di seluruh dunia. Anak sekalian, peringatan ini tentu saja dalam rangka untuk menggerakkan hati kita, ya, membekali diri kita supaya kita teringat lagi dengan sejarah tentang kelahiran Rasulullah, dan semoga kita bisa mengamalkan, bisa meneladani apa yang telah beliau teladan pada kita semuanya. Beliau telah datang di bumi, di bumi ini dalam rangka untuk membuat sebuah perubahan dari masa jahiliyah menjadi masa yang insya Allah terang benderang seperti yang kita saksikan sekarang ini. Bah, ini tolong jangan bicara sendiri. Dan nanti pesan saya ketika ada tausiah
tolong diperhatikan, karena ini kita thalabul ilmi, mencari ilmu. Sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz ini adalah masih keturunan cicitnya Pak A.R. Fahrudin. Ya, beliau dulu ini ya toh dari Gontor, juara umum, terus kuliah di sana. Malah kuliahnya juga, malah di kuliah di UIN juga. Ya. Beliau hafal Al-Quran. Kalau tidak salah satu keluarga itu 5 atau 6 orang penghafal Al-Quran semua. Karena punya pondok pesantren di sana di Jogja bagian barat. Tolong, ya toh, beliau masih muda ini, ya toh, Ustadz ini masih muda, dan kalian bisa mencontoh. Karena apa? Karena ilmunya yang cukup dan, ya. Sekali lagi tolong nanti orang domong dewi, ayo. Siapa itu yang pakai kacamata itu udah somong di sendiri? Udah samingu, udah ini aja. Gitu. Yang pakai kacamata Pak Bangga itu. Oke, ya. Jadi kita memperingati tentang kelahiran Rasulullah, dan semoga nanti kita akan kembali diingatkan ketika nanti ada ya tauziah nanti, kita ambil, kita saring. Mungkin tidak semuanya langsung kita bisa menerapkan, tapi mungkin satu persatu, dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Bismillah, nanti kita akan berbuat lebih baik ketika nanti kita dapat ilmu ini. Jadi anak-anak sekalian, kita ini tidak belajar di kelas, di tempat ini dalam rangka kita ingin mendapatkan siraman rohani ilmu untuk bekal kita besok di hari akhirat sana. Awas, saya mengingatkan loh, kalian itu tidak tahu. Oleh karena itu waktu ini dimanfaatkan. Saya tidak tahu apakah nanti saya keluar, saya mungkin mudah mati. Saya juga tidak tahu kalau kalian nanti pulang besok juga mungkin tidak tahu. Oleh karena itu kita harus siap, ya siap untuk membekali diri bahwa kita besok tahu akan juga sampai ke sana, ya. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga peringatan ini membawa hikmah, membawa berkah pada kalian semuanya. Saya doakan, ya, saya doakan anak-anak semuanya jadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan saya berdoa semoga anak-anak hafal Quran dan bisa mengamalkannya. Ya. Saya juga bercita-cita setelah saya pensiun nanti saya juga ingin menghafalke, karena sudah tua ngapalke ra iso-iso kan gitu. Ya, anak semuanya semangat. Dan sekolah ini sudah ada satu yang berbeda. Kalau sekarang ada ekstra tahfidz dan tahsin. Saya ingin itu nanti akan berjalan meskipun saya sudah pensiun. Ya, sekarang sudah ada sekitar 72 anak. Ya, sudah ada 72 anak. Kita menyelamatkan karena ternyata ada kalian ini yang sudah hafal 1 juz atau mungkin 2 juz. Kita selamatkan biar nanti bertambah, mungkin dengan model setoran. Kita berdoa ya, semoga nanti sukses gitu ya. Ya, hingga SMP 9 punya nilai plus bahwa di sini ada anak-anak penghafal Al-Quran. Saya kira itu anak sekalian, semoga Allah meridhoi kegiatan peringatan ini bisa jalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bapak Ibu serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara inti yakni mauidhah hasanah dan doa. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Wiprasworo Jiwamuni LLBMH. Untuk Ustadz Haji Muhammad Wiprasworo Jiwamuni LLBMH, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, masih pagi, belum jam 8. Salamnya harus kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bi khairi kitabin unzil wa huwal Qur'anul Karim wa khassana bi khairi nabiyyin ursil wa huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana bil Qur'an khaira ummatin ukhrijat linnas na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar wa nu'minu billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik sekalian, bermandikan sinaran mentari pagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat pas langsung di depan saya ini barisan lelaki-lelaki yang ganteng-ganteng, yang di belakang perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Sebelum saya tausiah, saya mau tes ombak dulu ya. Yang merasa ganteng, ayo kita takbir Allahu Akbar. Ini gantengnya belum maksimal kalau takbirnya begini. Yang merasa ganteng takbir Allahu Akbar. Lebih keras lagi Allahu Akbar. Itu yang keras sekali, mungkin ganteng sekali ya. Atau doanya supaya gantengnya maksimal. Takbir. Begitu laki-laki gagah takbirnya. Sudah. Ya, sekarang yang putri yang merasa cantik takbir tapi jangan keras-keras. Ya. Yang putri yang merasa cantik takbir loh. Mana yang putri? Yang putri takbir Allahu Akbar. Ya sudah. Jangan dihu ya. Anak-anak yang laki-laki, suara teman-temanmu yang perempuan tuh aurat.
harta yang terpendam, ya. Tidak boleh dinikmati oleh yang laki-laki. Yang kelas 1, yang kelas 1, yang kelas 7 mana yang kelas 7? Yang kelas 7 kita dengarkan takbirnya, takbir. Wah, keras juga ya kelas 7 ya. Yang kelas 8 takbir. Nah, suaranya lebih menggelegar ini kelas 8. Kelas 9 takbir. Lebih banyak di belakang di kelas 9 ini. Alhamdulillah. Pagi ini kita berkumpul di sini, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Kita memperingati satu peristiwa agung di dalam sejarah, bukan hanya sejarah Islam, tetapi sejarah umat manusia. Adik-adikku sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mesti bergembira. Cek 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 cek. Ayo. Fokusnya saya minta sebentar, ya. Ayo, anak-anak sekalian, mulutnya dikunci, telinganya dibuka lebar-lebar, ya. Insya Allah bisa paham bahasa manusia ya, bahasa Indonesia ya. Ya, anak-anakku sekalian, kita bergembira di hari ini. Hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita sama-sama rasakan hari liburnya, hari Senin kemarin. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan utus untuk kita semuanya, sebagai rahmatan lil alam, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung untuk seluruh alam semesta. Saya mau cerita sedikit, ini ada alasan kenapa kita harus bahagia. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Urwah, bercerita tentang kisah Abu Lahab. Anak-anak kalau baca di juz amma ada surat Al-Lahab. Itu menceritakan tentang salah satu musuh terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi sangat benci pada Rasul dan memusuhi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ada keluarganya dari Abu Lahab, ya, bermimpi. Ini kejadiannya setelah Abu Lahab meninggal dunia. Abu Lahab sudah meninggal, masuk ke dalam liang kubur, ya, bersatu jasadnya dengan tanah. Setelah itu ada seorang familinya, seorang anggota keluarganya itu bermimpi ketemu dengan Abu Lahab dalam kondisi yang sudah babak belur, disiksa di dalam kubur. Tapi waktu itu Abu Lahab cerita, aku disiksa habis-habisan di dalam kubur, tetapi setiap hari Senin ada satu titik di mana aku diistirahatkan dari hukuman yang sangat pedih dalam kubur. Aku ingat-ingat lagi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberiku keringanan di hari ini, di hari Senin. Ingat Abu Lahab. Ternyata dulu 12 Rabiul Awal ketika ponakannya lahir, namanya Muhammad itu,
Senang sekali pamannya, senang sekali omnya, namanya Abu Lahab, senang sekali. Saking senangnya Abu Lahab membebaskan budaknya, namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Bebaskan budak namanya Thuwaibah. Nah, karena ikut gembira dengan kelahiran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, musuh Islam namanya Abu Lahab pun itu diberi keringanan dari hukumannya. Jadi anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kita mesti bergembira. Dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan fadilah, dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita harus bergembira. Anak-anak sekalian, gembira tidak dengan hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah. Mudah-mudahan meskipun ketika kita di dunia amalnya mungkin masih bolong-bolong, sholat rawatib kadang-kadang masih bolong-bolong, 5 waktu bolong-bolong. Alhamdulillah kalau adik-adik tadi pagi subuh itu tepat waktu, pas mendengar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tanya, lantas amalmu apa lagi? Kemudian orang itu bilang, tapi saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Tapi saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dibersamakan dan engkau akan bersama orang yang kau cintai. Cintanya sama siapa? Cinta sama Allah, dibersamakan dengan Allah. Cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibersamakan dengan Rasulullah. Saya tidak tahu sekarang idolsnya anak-anak siapa. Wah, itu ada yang bilang Cristiano Ronaldo. Dia kan? Wah, itu sinya sudah keluar.
Cristiano Ronaldo masuk surga atau neraka? Belum tentu. Nanti kalau mu'alaf gimana? Ya kan? Tapi akan dibersamakan dengan yang dicintai. Cinta sama siapa akan bersama dengan dia. Yang perempuan-perempuan sekarang banyak artis-artis ganteng. Jeffrey Nicole. Oh, itu ada yang ngaku saya kan. Ada yang suka dengan artis-artis K-pop, K-drama, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, kita belum tahu mereka nanti di akhirat akan di mana. Kalau kita tumpah ruahkan cinta kita ke mereka, kita tidak akan tahu akan berakhir di mana. Tapi kalau kita cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bersama Rasul, dan Rasul tempatnya ada di Jannatul Firdaus, ada di surga Firdaus. Anak-anak mau masuk surga atau tidak? Mau masuk surga atau tidak? Yang mau masuk surga takbir. Mudah-mudahan sesemangat dalam memekikkan takbir, semangat juga untuk mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, tumbuhkan cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga itu enak, ya. Yang di sini, yang ketika di dunia suka makan buah duren, jangan khawatir, di surga nanti ada duren. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ketika di situ dikasih buah-buahan, dikasih kenikmatan dalam surga, orang-orang yang sudah masuk surga mereka bilang begini, dulu kami pernah merasakan nikmat seperti ini. Jadi jangan khawatir. Yang suka jengkol, ada yang suka jengkol di sini? Ya, yang suka hal-hal yang ditemukan di dunia ini, jangan khawatir. Di dunia ini ada, kita nikmati. Di akhirat ada, bahkan lebih nikmat lagi. Kadang-kadang kalau kita makan buah mangga pas tidak musim, jangankan manis, kecut didapat. Ya, yang didapatkan adalah kecut. Tetapi di surga mangga semuanya manis. Ya, bahkan tidak usah repot-repot ngupas kulitnya, tidak usah repot-repot memanjat pohonnya, membeli dari pasar sudah tersedia semua. Enak sekali. Anak-anak sekalian mau apa di surga? Semuanya memungkinkan di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga ada hal-hal yang kalian sukai. Ya, tapi harus masuk dulu. Masuk surga. Salah satu shortcut jalan pintas mau masuk surga, cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peribahasa berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang, bagaimana mau cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak kenal. Itu tadi yang mengaku fansnya Ronaldo, saya nggak tahu seberapa ngefansnya, kapan dia lahir, klubnya mana saja. Tapi kalau fansnya itu fans beneran, tahu dia itu. Padahal tidak ada yang nyuruh untuk nyari tahu. Oh, Ronaldo sekarang mainnya di Al Nassr. Ya. Ronaldo sekarang mainnya di Al Nassr. Dulu pertama kali debut di Sporting Lisbon. Wah, tahu dia. Iya, bukan di Persiba Bantul.
Yang sukanya dengan artis-artis tadi disebut siapa tadi? Jeffrey Nicole. Dicari tahu informasinya. Ini kita ngaku cinta sama Rasul, tapi tidak kenal Rasul. Ya. Maka anak-anak sekalian, kalau kita mau membuktikan cinta kita pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus kenal dulu. Tidak mungkin kita menjelaskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dalam pengajian 45 menit. Tidak mungkin sejam. Sehari pun tidak habis bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah ditanya oleh tabi'in. Tabi'in itu orang Islam setelah sahabat, gak ketemu Rasul. Rasul sudah wafat, tabi'in baru lahir. Mereka bertanya, wahai Ali, engkau sangat dekat dengan Rasul. Coba ceritakan tentang akhlaknya Rasul, tentang keindahan-keindahan Rasul. Coba cerita. Apa jawabnya Sayyidina Ali? Coba sekarang kamu cerita tentang bumi, cerita tentang dunia. Cerita dari mana wahai Ali? Dunia ini luas. Ada gunung-gunung yang tinggi menjulang, ada lembah-lembah yang indah, ada pantai-pantai yang juga sangat indah, ada lautan luas sepanjang mata memandang. Aku bingung mau cerita dari mana. Keindahan dunia sangatlah banyak dan bermacam-macam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau dunia saja kamu tidak bisa ceritakan, padahal dunia itu artinya rendah, padahal dunia penuh dengan tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apalagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang keindahannya tak mungkin bisa dibandingkan dengan dunia seisinya. Gimana mau cerita Rasul dengan lengkap? Sulit sekali saking indahnya. Tapi anak-anak sekalian, meskipun indahnya begitu indah sampai kata-kata tak bisa mendefinisikan, tetap harus kita pelajari. Ya, tetap harus kita pelajari. Ciri-ciri fisik beliau bagaimana? Akhlak beliau bagaimana? Kelebihan-kelebihan beliau itu apa saja? Anak-anak sekalian, dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak tahu enggak, Nabi kita Nabi Muhammad itu wajahnya ganteng. Ya, jadi yang tidak ganteng di sini, yang tidak ganteng boleh tidak masuk dalam umatnya Rasul? Boleh ya. Nabinya ganteng, meskipun pengikutnya tidak ganteng tidak apa-apa, asal cinta sama Rasul. Nabi kita Nabi ganteng, ya, Nabi yang ganteng. Ustaz, kan bukannya yang ganteng namanya Nabi Yusuf. Makanya banyak ibu-ibu sedang mengandung bacanya surat Yusuf, supaya nanti ketika lahir anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Mungkin di antara anak-anakku ibunya dulu ada yang membaca surat Yusuf, ternyata keluarnya ganteng-ganteng seperti di depan saya. Ya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ganteng. Hidungnya mancung tapi tidak terlalu mancung. Kulitnya tidak terlalu putih tapi tidak terlalu coklat. Rambutnya hitam kelam, bersih tertata. Punya jenggot tapi tertata dengan rapi. Tidak begitu tinggi jangkung tapi juga tidak terlalu pendek. Tubuhnya kekar berotot. Anak-anak sekalian, kalau ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari fisiknya saja kita sudah terpesona. Terpesona. Karena apa? Nabi kita ganteng, fisiknya luar biasa,
Tapi anak-anak sekalian, yang tidak kalah luar biasa adalah akhlaknya beliau. Siapa yang bisa menyebutkan doa bercermin? Anak-anak tiap hari bercermin. Ya, saya kasih tahu kalau tidak tahu doa bercermin. Doa bercermin bunyinya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Artinya, ya Allah, sebagaimana Engkau perindah fisikku. Ya kan? Anak-anak coba bayangkan, kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan tubuh anak-anak sekalian itu berbeda dengan sekarang. Kepalanya di bawah. Ya, matanya di belakang. Kira-kira indah atau tidak? Tidak indah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bikin ciptaan kita secara fisik itu indah. Maka kita doanya sama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bentuk fisikku ini Engkau perindah wahai Allah, maka perindah juga akhlakku. Maka anak-anak sekalian, Nabi SAW gantengnya luar biasa, gantengnya maksimal. Pinternya maksimal, ya. Wanginya, karena beliau suka sekali dengan parfum dan wewangian, wanginya maksimal. Tapi yang disebut dalam Quran bukan pinternya Rasul. Yang disebut dalam Quran bukan gantengnya Rasul. Yang disebut dalam Quran bukan kekarnya Rasul. Yang disebutkan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau sungguh yang berakhlak agung. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijunjung tinggi adalah akhlak beliau. Coba anak-anak sekalian berpikir, kita mulai dari kesabaran sang Rasul. Anak-anak sekalian pernah mendapati masalah, pernah dirundung kesedihan. Ada yang kehilangan barang, ada yang kehilangan sesuatu dan orang-orang yang dicintai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menghadapi semuanya. Nabi ditinggal bapaknya sebelum beliau lahir. Beliau Nabi yang yatim. Beliau ditinggal oleh ibunya di usia 5 atau 6 tahun. Masih kecil. Diasuh oleh kakeknya, umur 9 tahun kakeknya meninggal. Pernah ditinggal istri, pernah ditinggal istri. Sayyidah Khadijah meninggal di tahun ke-10 kenabian. Ada orang kesedihannya karena ditinggal mati oleh anaknya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditinggal mati oleh putra beliau. Beliau putranya 3. Namanya Abdullah, Al-Qasim, dan Ibrahim. 3-tiganya meninggal ketika Rasul masih hidup. Ada yang bilang, nak, anak kehilangan orang tua sedihnya luar biasa. Tapi orang tua melihat anaknya meninggal lebih sedih daripada anak kehilangan orang tuanya. Nabi SAW pernah di 2 posisi itu. Kehilangan orang tua sedihnya luar biasa. Kehilangan anak pun sedihnya luar biasa. Kehilangan pasangan pun sedihnya luar biasa. Tapi beliau tetap sabar, menjalani hidup dengan tegar, mengemban misi risalah dengan gagah perkasa, tak pernah mundur walau hanya selangkah. Jadi sabar anak-anak sekalian luar biasa. Bukan hanya sedikit kena masalah langsung mati aku. Siapa yang kena sedikit masalah, mati aku. Bukan yang dirundung masalah sedikit besoknya sudah cari tali untuk bunuh diri. Ya, pantang anak-anakku bunuh diri. Kasih sayang Allah maha luas. Kalau ada masalah, kita kenang Nabi SAW yang masalahnya jauh lebih besar daripada kita, toh masih menjalani kehidupan dengan gagah. Nabi
sabar. Nomor 1 akhlak beliau. Yang kedua, anak-anak sekalian, Nabi dermawan. Nabi suka berbagi, Nabi suka memberi. Maka anak-anak sekalian, kita harus punya mental yang pemberi, meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada orang asing datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat harta rampasan perang yang menggunung banyak sekali. Maka orang Badui tersebut, orang asing tersebut mengatakan, tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Ini ada harta banyak sekali. Kata Nabi sambil tersenyum, wahai orang Badui, kamu pengen enggak kamu menjadi pemilik harta ini? Kata orang Badui, pastilah aku pengen. Pastilah aku pengen. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu pengen, ambil semua. Semuanya diambil. Orang itu kegirangan, lari kepada kerumunan massa, kemudian berteriak, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Kalau masuk Islam, kalian dapat sesuatu yang tidak berbatas. Aku dapat harta yang banyak. Itu orang baru kenal Rasul, tapi dapat sodakoh yang banyak sekali. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kedermawanannya tak ada yang menandingi. Rasul Nabi yang sangat dermawan. Anak-anak sekalian, sabar dan dermawannya Rasul terhimpun dalam kisah beliau menyuapi orang Yahudi. Ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal, sahabat beliau namanya Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada Sayyidah Aisyah, putrinya sekaligus istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai putriku, kiranya apa amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah aku kerjakan? Kata Sayyidah Aisyah, di pasar kota Madinah ada seorang lelaki tua, orang Yahudi yang buta. Dia sangat membenci Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tiap hari Rasul mendatangi orang ini, menyuapi beliau dengan tangannya sendiri, sembari orang Yahudi ini terus-menerus menghina dan mengolok-olok Nabi Muhammad. Alah Muhammad, aku benci sekali dengan Muhammad dan lain sebagainya. Sepanjang disuapi oleh Nabi Muhammad, selalu menghina Nabi Muhammad. Kenapa berani menghina? Karena buta, tidak kelihatan. Abu Bakar As-Siddiq kemudian datang ke orang itu, kemudian menyuapi. Orang Yahudi tadi ketika suapan pertama langsung muntah. Wah, kok mantap. Kata orang Yahudi itu apa? Kamu bukan orang yang biasanya menyuapiku. Orang yang nyuapi aku biasanya sebelum dimasukkan itu sendok ke dalam mulutku, pasti dilembutkan dulu makanannya. Mana orang itu? Ya, kata Abu Bakar, engkau benar, orang itu sudah meninggal. Siapa orang itu? Abu Bakar menjawab, orang itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi langsung menangis, langsung menyesal. Dalam penyesalannya langsung memeluk agama Islam. Orang ini selalu istiqomah menyuapiku setiap hari, padahal aku terus-menerus menghina dia. Siapa gerangan? Pribadi yang begitu indah, sabar memberi meskipun dicaci. Itu akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, sudah dua. Satu sabar, dua dermawan. Maka tidak boleh pelit, ya, tidak boleh pelit, berbagi dengan sesama. Nomor 3, Nabi orang yang suka berjuang. Nabi hijrah dari kota Makkah menuju Yathrib 400 km lebih. 400 km. 400 km sini mungkin sampai Jawa Timur. Ya. Naik apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah? Ada yang tahu? Hah? Ferrari? Bukan. Naik apa?
Jet pribadi? Bukan. Naik apa? Naik kuda. Nabi berhijrah itu berjalan kaki keluar kota Madinah, kemudian naik onta. Usia Nabi ketika hijrah berapa, nak? Nabi diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Hijrah 12 kenabian. 40 tambah 12 berapa? 52 tahun, nak. 52 tahun beliau hiking, mendaki Gunung Thur untuk sembunyi di Gua Thur. Coba nak bayangkan, 52 tahun masih mendaki gunung. Kemudian berhari-hari bermalam-malam naik onta. Anak-anak belum pernah ke gurun. Kalau ke gurun kerasa betul, nak. Gurun itu alamnya keras. Kalau siang teriknya membakar, kalau malam dinginnya membuat kita terluka. Sampai membuat kita terluka dinginnya, membuat badan ngilu semuanya. Anak-anak kalau pernah camping di Gunung Merapi? Pernah? Gak pernah. Di kaki Gunung Merapi. Di dalam Gunung Merapi gosong ya. Di kaki Gunung Merapi. Kalau malam-malam dinginnya luar biasa. Itu belum apa-apa dari dinginnya gurun. Nabi melewati semua tantangan itu, ya, anak-anak sekalian, penuh dengan perjuangan. 52 tahun sudah tua. Kalau kita melihat sekarang 52 tahun, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita ajak hiking. Kita ajak untuk cross country, melewati gurun. Pegel-pegel semua badannya. Nabi menghadapi itu semuanya dengan gagah berani. Nabi berjuang, Nabi tidak manja. Padahal Nabi orang yang doanya paling mustajab. Kalau beliau berdoa, ya Allah, gelar karpet merah, langsung aku sampai ke kota Madinah. Padahal tahun sebelumnya Nabi berangkat perjalanan yang lebih jauh, namanya Isra Mi'raj. Semalam sudah sampai langit ke-7. Apa bandingannya dengan Yathrib? Madinah itu 400 km saja. Sedangkan Sidratul Muntaha itu melewati lapisan-lapisan langit. Kenapa Allah nggak kirimkan buruk? Karena Nabi hendak diajari berjuang di jalan Allah ketika berhijrah. Maka umatnya juga harus siap berjuang. Anak-anak masih muda tidak boleh berbangku tangan, harus berjuang. Ingat, Nabi masih menerjang ganasnya alam di usia 52 tahun. Nabi perang Badar 2 tahun setelahnya, umur 54 tahun, nak, perang. Sampai beliau menjelang meninggal masih memimpin ekspedisi-ekspedisi 60-an tahun. Masih gagah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berjuang. Selanjutnya, Nabi orang optimis. Ketika berhijrah, Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq masuk di dalam Gua Thur, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, hendak dibunuh. Anak-anak berjuang sudah sampai mana? Sampai diancam dibunuh. Abu Bakar gemetaran di dalam gua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan, ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, sungguh Allah bersama kita. Anak-anak melakukan hal yang benar, hal yang baik, banyak tantangan, tancapkan dalam dada, innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Kita boleh jadi kecil tubuhnya, boleh jadi terbatas pengalamannya, boleh jadi sedikit ilmunya, tapi dekengan kita dekengan pusat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa dari awal saya suruh takbir? Kenapa saya ajak takbir? Supaya tumbuh dari dada anak-anak sekalian, Allah itu paling besar.
Kalau Allah paling besar, apa tantangan yang harus aku takuti? Allah paling besar. Tantangan di hadapanku aku hadapi karena Allah Tuhanku paling besar. Semuanya takbir. Begitu semangat ya. Jangan PR matematika banyak. Aduh. PR matematika banyak. Allahu Akbar. Bisa insya Allah ya. Yang selanjutnya, yang terakhir anak-anak sekalian, Nabi itu mengajarkan kita untuk punya mimpi, bukan mimpi ketika tidur, ya. Kita punya harapan, kita bercita-cita untuk masa depan. Nabi SAW, anak-anak mungkin sudah belajar sejarahnya, perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat atas usulan Salman Al-Farisi, ayo gali. Gali apa itu? Galilah parit di sekeliling Madinah. Zaman dulu belum ada alat berat, belum ada traktor, belum ada bego, belum ada, ya, belum ada alat-alat berat. Semuanya manual, menggali di sekeliling kota Madinah. Bayangkan anak-anak sekarang, ayo berangkat gali parit sekeliling Jogja. Ya. Nabi SAW pada waktu itu masih di kota Madinah. Ada kerajaan besar namanya Romawi Timur. Ibu kotanya di Konstantinopel. Itu sekarang di Turki. Nabi SAW bersabda pada waktu itu, La tuftahannal Konstantiniyah. Dengarkan kaum muslimin. Akan ditaklukkan negeri Romawi Timur. Akan takluk dalam kekuasaan Islam negeri Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha. Pemimpin terbaik ada pada zaman itu. Wala ni'mal jais jaisuha. Tentara-tentara terdahsyat akan ada di masa itu. Kemudian ramalan beliau, sabda beliau terbukti 1453. Ketika seorang pemuda umur 20-21 tahun namanya Muhammad Al-Fatih menundukkan kota Konstantinopel yang pertahanannya tidak main-main. 1453 Nabi wafat 622. Berselang ratusan tahun, 700 tahun. Tapi apa? Dare to dream. Berani bermimpi, punya cita-cita. Maka anak-anak sekalian harus punya cita-cita yang tegas, harus punya cita-cita yang jelas. Jangan sampai punya falsafah seperti air. Banyak sekarang itu. Sudah, hidup itu seperti air saja. Let it flow. Hanya ngalir. Anak-anak belajar ilmu fisika, belajar ilmu sains. Air mengalir itu arahnya kemana, nak? Kemana? Ke bawah. Yang punya madhab, yang punya pemahaman hidup hanya mengalir seperti air, akan berakhir di bawah. Maka harus punya cita-cita yang tinggi. Kata orang-orang, kalau cita-cita setinggi bintang, tinggi bintang sana, kalau kepleset masih di awan, ya. Tapi kalau cita-cita hanya setinggi gedung, ya, jatuh jeblos sumur. Maka cita-cita harus tinggi. Nabi kita mengajarkan kita punya cita-cita yang tinggi. Ya. Cita-cita jadi presiden, kepleset jadi menteri. Cita-cita jadi menteri, kepleset jadi kepala dinas. Tapi kalau cita-citanya ketua RT, keplesetnya jadi apa? Ketua RW kan? RW lebih tinggi dari RT. Anak-anak sekalian, itu beberapa teladan dan pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi
Supaya kita melanggang masuk surga, kita tumbuhkan cinta. Supaya kita cinta, kita harus kenal. Anak-anak kalau cinta ya tidak perlu disuruh, langsung mencari sendiri. Ya, beliau akhlaknya sempurna, beliau akhlaknya itu Quran. Terakhir ya, ada dua pesan sederhana anak-anak sekalian sebelum saya akhiri. Pertama, momentum Maulid, bacalah kisah hidup sang Rasul secara lengkap. Minimal sekali ya, sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, tidak panjang. Kita itu bisa maraton baca komik berjilid-jilid, novel sampai berjilid-jilid. Ayo, sejarah kehidupan Rasul baca sampai hatam. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Nabi. Karena siapa sholawat sekali akan didoakan Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali. Anak-anak mau ujian, persiapan belum matang, butuh bantuan tangan-tangan langit. Sholawat pada Rasul sekali akan didoakan 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tanpa Sayyidina, boleh pakai lagu-lagu. Sekarang banyak sekali lagu-lagu. Nabi wajahnya seperti rembulan, maka ada yang bikin sholawat judulnya Qamarun. Qamarun artinya bulan. Dinyanyikan oleh musisi dan vokalis dari Mesir, namanya Mustafa Atif. Qamarun, Qamarun. Lagunya tentang bulan. Siapa itu bulan? Bulan itu Rasul. Tadi sebelum tausiah ada yang nyanyi sholawat. Sholawatnya apa? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Salawat burdah indah sekali. Maulaya, Tuhanku, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, salawat kepada Nabi Muhammad. Kita mendoakan karena kita cinta. Ini saja anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini kita beristifadah, kita mengambil manfaat yang banyak. Kita tutup semua rangkaian ini, tausiah ini, peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ceramah Kalau ceramah boleh sembrono ya, karena ini mendengarkan saya. Berdoa menghadap Allah ya. Yang selonjor-selonjor, yang tidur-tidur, ayo bangunkan dulu. Ya, kamu menghadap Tuhanmu nak. Ya. Jangan ada yang ketawa, semua serius. Ya, serius. Kita doa, insya Allah doa tidak lama ya. Sabar sedikit nak. Saya tahu yang belakang-belakang mulai panas terik ya. Sebentar lagi nak, insya Allah sabarmu berbuah surga. Ayo diam semuanya, kita mau doa ya. Sebelum doa kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardahu adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa abna'ina wa banatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, karuniakan pada kami semua, dari istri-istri, anak-anak dan keturunan, murid-murid kami yang laki-laki maupun perempuan, permata dan perhiasan di muka bumi ini ya Allah. Jadikan akhlak mereka baik, ilmu mereka baik, masa depan mereka cerah dan cemerlang ya Allah. Masukkan mereka bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Dan jadikanlah mereka para pemimpin bagi orang-orang yang baik, bagi orang-orang yang jujur, bagi orang-orang yang berkarakter, dan bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma anta syafi la syafi'a illa anta, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon doa untuk guru kami yang tengah ditimpa musibah, Bapak Heru Supriyanto MPD. Mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhannya, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah dawamkan pahala-pahalanya untuk kita semuanya. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma syurna fi yaumil qiyamah ma'a habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja dari saya. Wallahu waliyuna wa maulana wa huwa yatawallas sholihin. Ya, terakhir saya kangen, baru tadi tapi saya kangen takbirnya anak-anak. Yang laki-laki semuanya takbir. Yang perempuan takbir. Semuanya takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Teman yang berbahagia, kita telah menyimak Mauidhoh Hasanah dari Ustadz Haji Muhammad Miprasworo, Jiwa Muni LLB MH. Semoga dapat menambah wawasan kita dan menjadikan kita pribadi yang selalu di jalan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru, staf TU dan karyawan, Bapak Ibu PPL, serta teman-teman yang berbahagia, rangkai demi rangkai kegiatan telah kita lalui dan sekarang tibalah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara memohon maaf jika terdapat kesalahan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Semoga dengan adanya peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, untuk pembagian konsumsi akan dibagi per kelas. Mohon untuk ketua kelas atau yang mewakili bisa mengambil di TU. Konsumsi kali ini disponsori oleh infak kita bersama. Semoga menjadi ladang amal kita di hari kelak. Amin. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Demikian saya Sasadira Idantari dan saya Jasmine Fathia Nugraha. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.